Tips ke-8. Bagaimana menjadi kaya melalui bisnis atau bagaimana menjadi true business owner yang berhasil. Seperti yang diceritakan tips ke-7 kemarin, bahwa salah satu tes apakah kita memiliki bisnis atau sebetulnya kita self-employee adalah apabila bisnis kita tinggal selama 1 tahun, bisnis tadi bertambah besar atau rugi. Pertanyaannya, bisakah Anda meninggalkan bisnis Anda selama 1 tahun atau lebih dan saat kembali Anda menemukannya lebih menguntungkan serta berjalan dengan baik daripada kita pada waktu kita tinggal? Jadi, tips kali ini, bagaimana bisnis kita bisa berkembang dengan atau tanpa kita. Untuk menjadi true business owner, diperlukan 2 hal. Satu adalah pengendalian sistem, yang kedua adalah kemampuan memimpin orang. Ini menurut Robert Kiyosaki. Banyak orang merasa bahwa yang paling penting adalah produk atau jasanya. Ini tidak mutlak benar. Banyak orang yang bisa memasak hamburger jauh lebih enak daripada McDonald. Tetapi hanya McDonald yang mempunyai sistem yang bisa menjual dan menyajikan miliaran burger atau hamburger tadi. Menurut saya ada 3 sistem yang diperlukan untuk membuat perusahaan menjadi kuat dan dahsyat. Satu adalah sistem sumber daya manusia, yaitu termasuk pembinaan, reward, dan punishment-nya. Yang kedua adalah sistem kontrolnya. Kontrol yang paling penting adalah kontrol arus kas, kontrol kedisiplinan, kontrol keuangan, dan administrasi stok, dan segala macamnya. Yang ketiga adalah sistem marketingnya. Sistem adalah urutan kerja yang logis dan menghasilkan. Ketika kita mempunyai urutan kerja yang logis dan menghasilkan, setiap kali kita ulangi dan menghasilkan hal yang sama, itu berarti sistem kita sudah teruji, dan kita akan mendapatkan hasil yang lebih bagus dengan atau tanpa kita karena sistemnya sudah berjalan dengan baik. Sedangkan untuk memilih orang-orang yang tepat, menurut saya ada 3 kualitas yang diperlukan. Yaitu satu adalah passion atau semangatnya. Orang tadi mempunyai semangat atau tidak di bidang yang kita ingin delegasikan kepada dia. Yang kedua, orang tadi mempunyai integritas tidak, bisa dipercaya atau tidak di bidang yang kita inginkan dia mewakili kita tadi. Yang ketiga adalah skill. Orang tadi punya keterampilan tidak yang diperlukan di bidang yang kita ingin delegasikan kepada orang tersebut. Nah, kalau orang ini mempunyai passion, integrity, dan skill, itu PIS, orang tadi membuat kita peace atau membuat kita damai. Pertanyaannya, apabila orang tidak mempunyai passion, tidak mempunyai integrity, tidak punya skill, tidak perlu direkrut, atau kalau sudah terlanjur rekrut, harus dipecat. Nah, pertanyaannya, kalau orang mempunyai passion, mempunyai integrity, tapi skillnya kurang, masih bisa diampuni, atau bisa kita trainingkan, atau bisa kita bina terlebih dahulu. Nah, sedangkan pertanyaannya, kalau seorangnya mempunyai passion, semangat sekali, skillnya hebat sekali, pintar sekali, tapi tidak bisa dipercaya, menurut saya ini adalah orang yang paling berbahaya. Karena kalau dia ternyata tidak pintar, tidak semangat, dia tidak punya integritas, mungkin dia nyurinya kecil. Tapi kalau dia mempunyai semangat dan keterampilannya tinggi, integritasnya dicurigai, dia bisa jadi nyuri yang banyak. Untuk itu, orang yang punya passion dan punya skill tapi tidak punya integritas, dia adalah orang yang paling berbahaya yang harus Anda pecat yang pertama kali. قلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيامي خرقا فحياتي قبل الحلقات تيه بضياع بشتاتي من دون نعيم الآيات